Salam kenal dengan kami, pembicara di Suara Rakyat Channel dengan saya, Chandra Guna Sarjana Hukum. Kita memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyaksikan channel ini dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan terbaru yang mungkin masyarakat belum ketahui. Selain itu, channel kami memberikan solusi-solusi terbaik bagi persoalan-persoalan hukum yang tengah dihadapi oleh masyarakat di Republik ini. Karena memang fokus kami adalah berkaitan dengan penegakan hukum di negara yang kita cintai ini. Suara Rakyat Channel hadir juga di tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk menjadi wadah seluruh lapisan rakyat Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluh kesahnya kepada penyelenggara negara apabila masyarakat merasa ada yang kurang ya dalam pelayanan terhadap masyarakat. Jika saudara-saudara punya video-video ya, silahkan saudara kirim ke Suara Rakyat Channel dan kami akan melakukan setting terhadap video-video tersebut, kemudian akan kami upload ke YouTube Suara Rakyat Channel. Karena ini YouTube ini, Suara Rakyat Channel ini adalah milik kita semua, saya minta dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mendukung acara kami ini, di mana acara kami ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua, penonton dan pendengar Suara Rakyat Channel. Dalam kesempatan ini kami memberikan sebuah informasi. Jika saudara-saudara ya mempunyai sebuah persoalan hukum, maka saudara-saudara dapat menghubungi nomor kami untuk memperoleh bantuan konsultasi hukum secara gratis, secara cuma-cuma. Jadi jika Bapak, Ibu, saudara-saudari mempunyai persoalan hukum, dapat menghubungi nomor kami atau WA kami ya, WhatsApp kami di nomor 0821 8308 3235. Oke, saya ulang, 0821 8308 3235. Dan bisa Anda lihat di nomor di bawah ini juga. Saudara-saudaraku semua ya, dalam pertemuan kita yang pertama ini saya ingin khusus kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kenapa saya tertarik dalam video pertama ini untuk membahas tentang kekuasaan kehakiman? Karena memang saya melihat banyak sekali gejolak di tengah masyarakat ya, yang merasa
hukum tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas. Ini sebuah problematik. Ini sebuah persoalan bagi kita sebagai warga negara. Kenapa? Ya, sama-sama kita ketahui bahwa hukum, penegakan hukum menjadi harapan bagi rakyat yang sedang menghadapi persoalan hukum. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada aturan yang ada di negara kita, di meja saya terlalu banyak buku-buku tentang hukum. Terlalu banyak buku-buku tentang hukum. Tapi ketika kita sedang berhadapan dengan masalah hukum, yang mana banyak sekali kita lihat di YouTube atau di televisi tentang ketidakadilan yang terjadi dalam proses penegakan hukum tersebut. Kadang kita bertanya, lalu apa gunanya hukum diciptakan, dibuat? Sehingga kadang-kadang ada bahasa gaul atau bahasa masyarakat, hukum dibuat untuk dilanggar. Seharusnya kata-kata ini dapat membuat aparat penegak hukum menjadi malu. Kenapa? Karena hukum tidak dapat ditegakkan sebagaimana aturan yang berlaku di negara kita. Contoh kasus kita ambil berkaitan dengan yang baru-baru ini terjadi, yaitu putusan perkara Habib Rizik Syihab mengenai yang awalnya berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan, lalu berkembang ke arah undang-undang IT katanya, yaitu mengenai tentang menyebarkan berita bohong. Saya tertarik untuk membicarakan tentang putusan Habib Rizik 4 tahun mengenai tuduhan telah menyebarkan berita bohong, di mana dapat kita saksikan di banyak YouTube yang telah beredar, video-video di YouTube ya yang telah beredar. Bahkan ada salah satu YouTuber, Bang Refli Harun, sudah sangat sering membahas tentang putusan tersebut, dan saya juga terkadang tertawa sendiri. Kenapa? Karena apa yang disampaikan dalam analisa Bang Refli itu sangat benar sekali. Walaupun sebenarnya itu seharusnya itu jadi pukulan bagi para penegak hukum sebetulnya. Di mana ya kalau kita lihat bahwa berkaitan dengan putusan 4 tahun tersebut, saya terkadang heran, apakah memang hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak memperhatikan, ya sekali lagi saya bilang tidak memperhatikan mengenai keterangan-keterangan saksi atau keterangan-keterangan ahli dalam persidangan tersebut. Kemudian
hakim juga harus melihat. Sebenarnya hakim juga harus melihat bahwa pada saat Habib Rizik menyampaikan dalam siaran persnya ya, dia sempat ditanya oleh, konon kata Habib Rizik begitu akan keluar dari rumah sakit Omni ya, sempat ditanya oleh wartawan bagaimana tentang kesehatan beliau. Nah, karena beliau pada hari itu memang baru melakukan tes swab di rumah sakit tersebut. Tapi tes swab, kan jelas tes swab itu tidak hari ini kita dites, sejam, 2 jam atau 3 jam kemudian hasil tes bisa keluar. Kan tidak seperti itu. Kita harus menunggu terlebih dahulu kalau tes swab. Kalau waktu zamannya ketika Habib Rizik di tes swab itu mungkin sampai 10 hari menunggu hasil tes swab tersebut. Ya paling cepat 3 hari. Sehingga ketika Habib Rizik hari itu baru dites, Habib Rizik ditanya bagaimana tentang kabar Pak Habib Rizik. Ya, Pak Habib Rizik jawab, alhamdulillah saya sehat. Karena Pak Habib Rizik memang merasa pada hari itu memang dia benar sehat. Jadi kalau dikatakan dia telah menyebarkan berita bohong, saya rasa putusan itu sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Wajar jika rakyat marah, gitu loh. Nah, jika kita hubungkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yaitu tentang kekuasaan kehakiman, di mana dalam pasal 2 azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, saya bacakan sedikit ya, bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang fokus pertama. Jadi keadilan dilaksanakan harus berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua putusan hakim harus dipertanggungjawabkan oleh hakim kelak di akhirat di hadapan Tuhan. Jadi wajar jika Pak Habib Rizik Syihab ketika putusan terjadi sudah dibacakan, Pak Habib Rizik Syihab mendekati hakim, bahkan konon katanya bersalaman dengan hakim dengan mengatakan sampai jumpa di peradilan akhirat kelak. Ini akan sangat menyakitkan seharusnya bagi hakim-hakim yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seharusnya hakim dalam memutuskan sebuah perkara dia benar-benar harus tahu. Jadi bukan berdasarkan hanya nafsu dunia hanya untuk menghukum seseorang, bukan. Tidak seperti itu. Jadi putusan hakim jelas bahwa harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu dulu, karena dalam putusan selalu disebut dalam putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu jelas. Kemudian dalam menerapkan dan menegakkan hukum, putusan tersebut ya harus berdasarkan keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila yang pastinya. Jadi harus betul-betul bersifat adil. Apakah perbuatan seorang terdakwa sudah memenuhi unsur pasal yang dituntut oleh jaksa atau belum? Kalau belum, maka hakim harus membebaskan seorang terdakwa. Tidak ada tawar-menawar.
Seharusnya seperti itu hakim dalam memberikan putusan dalam persidangan. Hakim bukan perpanjangan tangan dari jaksa penuntut umum. Hakim posisinya dalam peradilan lebih tinggi dari jaksa penuntut umum ataupun dari pengacara, sehingga hakim diberi kebebasan untuk memberi putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Walaupun kadang kita miris, kadang-kadang hakim memberikan putusan juga keterangan saksi pun banyak diabaikan. Seorang tersangka, seorang terdakwa yang berdasarkan keterangan para saksi benar, tidak memberatkan terdakwa, kadang hakim pun bertindak ceroboh dalam memutuskan sebuah perkara. Oleh sebab itu kadang kita bingung melihat putusan hakim tersebut. Hakim ini memutus sebuah perkara berdasarkan fakta persidangan atau berdasarkan fakta yang disajikan oleh jaksa. Hakim harus mandiri dalam memberikan keputusan. Tidak boleh hakim memberi keputusan itu terpengaruh oleh pihak-pihak lain. Itu tidak boleh, gitu loh. Kemudian putusan itu seperti yang saya sampaikan tadi, putusan harus berdasarkan hukum. Nah, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Artinya kalau sebuah perbuatan yang berdasarkan fakta persidangan, perbuatan itu bukan perbuatan pidana tapi perbuatan perdata, maka hakim harus melepas terdakwa dan membebaskan terdakwa. Ini kadang tidak. Kita melihat ada sengketa tanah. Dua-dua pihak mempunyai surat. Lantas salah satu pihak dituduh setelah sudah melakukan penyerobotan. Nah, harusnya tentukan dulu keperdataannya, baru bicara pidananya, gitu. Tapi kenyataannya di negara kita kadang-kadang hukum ditegakkan tidak sesuai dengan aturan. Ini salah satu faktor yang membuat negara kita susah untuk maju. Dan berdasarkan pasal 2 tadi yang saya bilang di atas tadi, ada poin keempat, berkaitan dengan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, ini aturan baru sebenarnya yang sudah ditegaskan sudah ditegaskan dengan sebuah peraturan dari Mahkamah Agung yang baru berkaitan dengan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini tadi. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudara yang terkena pidana tapi kerugian dari pihak korban itu nilainya kurang dari angka 2.500.000, maka itu termasuk perkara sederhana yang diputus dengan cepat, sistem peradilan cepat. Nah, jadi sebenarnya banyak tentang kekuasaan kehakiman. Kalau mau kita bahas bisa sampai 3 jam nggak selesai, bisa lebih, seharian tidak selesai.
kalau kita mau bahas satu persatu. Nah, tapi saya tadi hanya mencuplik tentang pasal 2, bab 2, azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di pasal 2, poin 1, 2, 3, dan 4 saja. Nah, jadi kembali kepada masalah Habib Rizik tadi ya, dan bukan masalah Habib Rizik saja sebenarnya lah, berkaitan dengan perkara-perkara yang lain juga. Jadi saya berharap ke depan hakim bisa menyelenggarakan sebuah persidangan dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat. Jadi hakim, yang perlu diingat oleh para hakim, hakim bukan perpanjangan tangan jaksa. Itu yang pertama. Sehingga ya, hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Yang kedua, dan banyak terjadi juga, hakim dalam memberikan putusan ya, ketika memuat tentang kesaksian-kesaksian, seharusnya apa yang diterangkan oleh saksi di depan persidangan itu dimuat oleh hakim dalam putusannya selengkap mungkin. Kenapa? Karena kesaksian-kesaksian itu akan berpengaruh terhadap putusan-putusan dari majelis hakim nantinya. Karena terkadang ya, ada juga saksi, bahkan banyak saksi yang menerangkan tentang tidak ada keterlibatannya seorang terdakwa dalam sebuah perkara, tapi terkadang hakim tetap kekeh menyatakan terdakwa bersalah, gitu loh. Nah, ini yang jadi sebuah problema dalam penegakan hukum. Makanya masyarakat merasa hukum tajam ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itulah sebabnya. Saya pikir kita bicara datar-datar saja untuk hari ini. Salam kenal dari kami, channel Suara Rakyat. Ya, Suara Rakyat yang akan terus mengawasi kinerja aparat negara, aparat hukum di negara kita. Sekali lagi, kalau saudara-saudara ya ada persoalan hukum di bawah, ada video-video menarik tentang apa saja, tentang pungli, tentang perbuatan pidana, tentang tentang hiburan, bisa juga tentang politik, tentang demokrasi. Silahkan video-video saudara dikirim ke kami sebagaimana yang saya sampaikan tadi di nomor 0821 8308 3235. Itu nomor WhatsApp kami dan nomor telepon kami yang bisa saudara hubungi. Nah, jadi video ini ya, silahkan saudara subscribe sehingga saudara akan memperoleh video-video menarik lainnya nanti di channel kami ini. Jadi video-video menarik akan masuk ke dalam HP saudara nantinya dari Suara Rakyat Channel. Dan kalau saudara-saudara mau melakukan konsultasi hukum secara live juga bisa, akan kami layani dengan sistem Zoom. Dengan sistem Zoom tetap akan kami layani. Atau misalnya telepon atau WA dulu, WhatsApp dulu ke nomor kami yang kami sebutkan tadi, sehingga kami bisa mengetahui tentang keinginan saudara.
Oke, dari kami Suara Raya Channel, sambil ngopi kita membantu masyarakat Indonesia. Indonesia jaya, Indonesia maju terus. Terima kasih.